wah ini pasti ada sesuatu sih di jalan. Ada satu peserta yang keringetnya tuh gede-gede jagung. Kejadian juga, nggak taunya dia head juga. Saya itu anak emang udah agak aneh. Ngobrol sendiri, katanya ada yang ngajak main, anak kecil tuh. Dia kesandung sama akar. Nangis lah. Dia nangis. Pas gak lama kemudian dia malah teriak langsung. Teriak tuh pas hujan. Wah, kenapa? Gak taunya kesurupan. Saya baca-baca kenapa emang ini gitu kan. Oh ini kesurupan gini. Kebetulan teman saya ada yang bisa lah gitu kan tentang hal-hal mistis kayak gitu. Nah yang pertama nenek-nenek setelah diobatin gitu kan, dibacain, saya juga bacain, bantu sama anak-anak, udah keluar, udah mulai agak ini, ada lagi yang masuk, katanya ular. Itu kita megang kalau nggak salah 6 orang ya. Saya deket kepala, temen saya di kepala juga, pokoknya tiga berhadapan gitu. Dia gerak-gerak kayak gini tuh, kayak ular gimana. Saya juga ada gitu kan. Udah jelas bener-bener kesurupan, soalnya ngeliat matanya gitu kan ngebralak ke belakang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama kami dan bersama saya di channelnya Ricky Blank. Seperti biasa, kita akan bercerita pengalaman misteri, pengalaman naik gunung. Ya, bisa naik gunung. Ada di sini pendaki, apa disebutnya sih kalau pendaki? Pendaki gunung Kang Andre. Jadi ada pengalaman naik gunung, biasanya juga sering ya. Yang naik gunung juga dengan mistis gitu kan. Nah ini ada pengalaman horor dan menegangkan lah. Alurnya gimana tuh? Waktu ke gunung mana Kang Andre? Ke Gunung Gede. Oh, Gede. Gunung Gede Pangrango. Ya. Gimana tuh kisahnya? Jadi dulu tuh sekitar tahun 2020 awal, pas pandemi ya, kalau nggak salah pandemi ya. Saya sama teman-teman tuh bikin open trip, acara naik gunung bareng gitu kan. Masih dibuka ya waktu itu? Ya, sebelum ditutup tuh kita bikin open trip gitu sama teman-teman. Yang kebetulan pesertanya tuh banyaknya cewek, anak sekolah. Kita harus siap dengan segala resiko ya. Ada yang baru banget pertama kali naik gunung gitu kan. Terus fisik kita nggak tahu kan orang gimana fisiknya gitu kan. Belum kenal kan, kita harus benar-benar ekstra lah gitu persiapannya. Jadi kita kemarin tuh sekitar 21 orang kalau nggak salah, kurang lebih 21 orang. Itu pesertanya dari mana aja? Ada yang dari Buniaga, masih Cianjur lah, Buniaga, Cipanas lah pokoknya. Ya kebanyakan sih anak sekolah gitu kan, pesantren, sekolah, SMK gitu kan. Ceritanya. Nah, singkat cerita, kita packing pagi-pagi, jalan, udah masuk ke pos gitu kan. Sampai pos kita diperiksa, diperbolehkan karena udah registrasi juga gitu kan. Kita berangkat lah. Itu dari awal emang agak ini juga ya, bikin bikin kita down sih. Udah kepikiran lah, wah ini pasti ada sesuatu sih di jalan. Soalnya dari pas pertama ada satu peserta yang keringetnya tuh gede-gede jagung. Wah, saya tanya kenapa tuh kan. Gede-gede pokoknya. Pas saya tanya kenapa, saya belum makan lah. Padahal kita udah
apa Tahu udah kasih tahu, kita udah briefing gitu kan berapa hari sebelumnya sebelum kita ketemu nempo di suatu tempat gitu kan, kita semua harus siap-siap makan segala rupanya lah pokoknya gitu kan, kita udah siapin segala rupanya gitu kan, dia kejadian juga, nggak taunya dia head juga. Nah, itu yang bikin kita agak ngeri juga, oh head ternyata. Kan katanya kalau orang nggak boleh ya. Bukan, Maksudnya ada rintangan lah. ya Kalau nggak mistis ya hewan. Gitu. yang pertama sih badan juga kan lebih agak kurang fit lah gitu, kotor, fit juga gitu kan, ke badan tuh jadi kurang enak juga di jalan. Terus horornya ada gitu kan, yang namanya gunung kan pokoknya kalau lagi head harus lebih safety lah, dalam artian bersihnya gitu kan. Iya. Terus buka copot apa namanya, buang softtek jangan sembarangan, kalau bisa dibawa gitu, dicuci dulu atau gimana lah, pokoknya harus lebih safety gitu. Nah berapa jam perjalanan kita nyampe pos sampai akhirnya tas dia yang saya bawa tuh dibawa sama saya gitu kan, karena dia nggak kuat gitu kan, ya udah nggak apa-apa saya bawa gantian gitu sama teman saya, sampai pos berapa lah pokoknya gitu kan, terakhir sampai pas bukan kita jalurnya jalur ini jalur putri Kita ngeber. bukan nyampe barat, nyampe barat, saya alun-alun barat ya. Itu anak udah mulai kelihatan agak sehat gitu, ya namanya juga datar gitu kan, dia pakai lah, ini masih kuat nggak kira-kira kalau misalkan bawa tas, ya kuat, pakailah, ya udah dipakai gitu kan. Nyampe spot camp, kita bikin tenda, masak, kebetulan itu cuaca lagi sering hujan gitu kan. Kita berangkat emang agak hujan-hujanan terus tuh Dari pertama. emang agak berat juga gitu kan treknya lah, kalau bagi anak-anak yang baru pertama naik gitu kan, kasih hujan lumayan bikin down juga tuh mental gitu. Singkat cerita kita nyampe ke alun-alun buat kita ngecamp, bikin tenda, itu emang keanehan udah nggak ada lah gitu kan, karena kita udah cair suasana nih, makan happy gitu kan. Sampai beres, besoknya kita packing mau berangkat, habis makan set, kita kebetulan pulangnya lewat ke Cibodas, turun Cibodas. Kita bawa HT juga gitu kan buat komunikasi sama anak-anak base camp gitu. Nah kebetulan kita keluar dari alun-alun itu, berangkat tuh naik ke atas sekitar jam 11 Dari alun-alun jam 11 siang sebelum zuhur. ke Nah, kawah ya puncak. Pas nyampe atas, kata teman saya itu anak emang udah agak aneh, ngobrol sendiri, katanya ada yang ngajak main, anak kecil tuh, anak kecil yang main itu. enggak, itu peserta yang beda lagi. Oh yang main Aman, malah dia sehat-sehat. Pas di jalan kita ngobrol, dia katanya gini gitu kan. Wah yang bener, saya agak panik juga gitu kan. Teman saya sambil ngerekam gitu kan di jalan. Kebetulan pas waktu itu dia mulai agak hujan tuh, gerimis mulai turun. Nah saya bilang sama anak-anak, tolong yang bawa jas hujan kemarin tolong dipersiapkan buat melindungi diri lah gitu dari hujan, ya walaupun basah-basah dikit kan lumayan gitu kan. Ternyata ada beberapa peserta yang jas hujannya nggak dipakai karena sobek katanya, dimasukin ke kantong trash bag, kantong sampah. Mau dibuang tadinya. Udah dibuang. Dibuang. Soalnya kita pas pulang tuh kita beres-beres, packing, bersih-bersih, sampah yang kita buang tuh dimasukin lagi ke trash bag buat dibawa ke bawah gitu kan nanti di bawah disortir lagi tuh. Nah singkat cerita, saya marah tuh, kenapa nggak dipakai malah dibuang gitu kan. Ini hujan loh deras gitu kan, ini buat safety kita juga semua gitu kan. Gimana kalau misalkan ada apa-apa di jalan, sakit atau gimana gitu kan, masuk angin kita juga yang repot gitu kan. Nah itu dia yang kita takutkan gitu kan, buat semua peserta tuh, jangankan yang baru, kita juga lah yang istilahnya yang sering gitu ya, pasti kecolongan lah gitu kalau misalkan masuk angin gitu kan bagaimana. Beda lah sama di bawah gitu kan. Nah, makanya dari itu saya bilang bawel gitu,
safety gitu kan, kita butuh bener-bener harus safety gitu kan, namanya di alam bebas. Ya untuk diri sendiri dulu lah. Gitu kan. Padahal itu saya udah diruntutin semuanya gitu kan. Udah hujan, jalan lagi. Nah sebelum pertigaan mau ke kandang badak. Pas turun, pas turunan setan tuh udah mulai aneh juga tuh. Tapi saya udahlah, gak usah dihiraukan gitu. Masih ngobrol-ngobrol. Masih ngobrol itu. Sama orang lain, maksudnya sama teman-temannya. Atau enggak susuk Nah, yang tadi ngikutin? enggak, Beres. udah beres. Mungkin karena saya di belakang gitu kan. Saya kebetulan sama teman saya jadi super lah gitu, penyapu lah pokoknya. Nah, tahu-tahu di depan pas sebelum pertigaan dia kesandung sama akar. Nangis dia nangis. Saya inisiatif sama teman saya bawa tasnya, teman saya yang satu lagi gendong sampai ke kandang badak. Itu hujan deras banget pokoknya, sekitar jam 3:30. Nah sampai di situ peserta yang lain udah pada neduh tuh di warung-warung. Kebetulan kan sana ada warung-warung gitu kan, warung-warung kopi, gorengan gitu. Udah pada neduh. Saya marah kenapa nggak buka flashlight gitu kan ke teman-teman saya yang duluan, malah neduh di warung orang gitu kan. Ini temen kalian ada yang sakit gitu kan. Saya marahin, buka flashlight, akhirnya dibaringin lah itu si cewek di mana, di warung dulu. Pas gak lama kemudian dia malah teriak tuh pas hujan. Wah kenapa nih ya, kesakitan atau gimana gitu, saya nggak tahu. Apa tahunya kesurupan. Udah teriak langsung ada aneh-aneh gitu kan. Nah, biasanya dia dibawa lah ke flashlight tempat kita buka flashlight set. Pokoknya tas disatuin di situ, kita buka matras supaya dia rebahan di situ. Nah ada pendaki sebelah flashlight kita itu yang nanya kenapa dia kesandung, kata saya gitu kan. Mana biar saya obatin, kata dia saya dokter gitu kan, gini saya punya P3K. Ya kebetulan saya juga bawa gitu kan, yang namanya kita naik gunung harus safety juga gitu kan, P3K. Kebetulan lukanya emang nggak parah gitu, cuma lebam doang gitu. Tapi kan di balik lebam itu celakanya itu ada sesuatu lah mungkin gitu kan yang menyebabkan jadinya sesuatu itu gitu kan. Kesurupan rupanya. Si dokter itu sampai habis diobatin kan, dia balut pakai perban gitu supaya nggak terlalu inilah gitu. Dia angkat tangan, rupanya bukan karena medis lah gitu, bukan obat medis lah, tapi mistis. Soalnya aneh emang gitu kan. Kebetulan saya di situ habis sholat asar di kandang badak. Saya ngedoa gitu supaya selamat lah semuanya gitu kan. Pas datang ke situ udah dikerubunin sama anak-anak gitu kan yang bantuin. Saya baca-baca kenapa emang ini gitu kan. Oh ini kesurupan gini. Kebetulan teman saya ada yang bisa lah gitu kan tentang hal-hal mistis kayak gitu. Ya saya juga bantuin gitu kan sebisa mungkin. Sosok apa itu yang masuk? Yang pertama nenek-nenek. Berarti keluar masuk rumah. Nah yang pertama nenek-nenek. Setelah diobatin gitu kan, dibacain, saya juga bacain, bantu sama anak-anak. Udah keluar, udah mulai agak ini, ada lagi yang masuk. Katanya ular. Langsung berarti gerak-geraknya itu kita megang kalau nggak salah 6 orang ya. Saya deket kepala, teman saya di kepala juga, pokoknya tiga berhadapan gitu. Dia gerak-gerak kayak gini tuh, kayak ular gimana. Saya juga aneh, gini gitu kan. Wah ini udah jelas bener-bener kesurupan, soalnya ngelihat matanya gitu kan ngeberalak ke belakang gitu kan. Wah sama lidah dia juru-juru enggak, malah ke belakang. Takutnya step gitu. Saya ini aja pakai sendok. Saya buka pakai sendok, terus lidahnya dikeluarin, dia malah ngigit gitu kan. Ya mungkin dia nggak ngerasa gitu kan, tapi refleks dia mungkin gitu. Saya gigit sampai berdarah di tangan kalau nggak salah. Di situ ngerinya bener-bener ngeri. Posisi hujan, ngamuk-ngamuk kayak gitu, kesurupan udah 2 kali. Wah kita bingung gitu kan, ngehubungin yang di bawah. Lama nunggu ya. Lama emang, posisi kan emang cuaca agak hujan. Wah pokoknya kacau di situ, parah.
akhirnya keluarnya itu gimana? Masih terus tetap yang masuk masih banyak? masih yang ular itu tuh belum keluar lama itu sampai jam 5 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore dia mulai siuman gitu kan. Dia baju udah basah, udah dikasih apa namanya, aluminium foil gitu. Baju-baju saya, baju-baju yang tebal, jaket pakein sama dia semuanya, bulu angsa, pokoknya jaket bulu angsa itu dipakein. Saya cuman pakai celana gunung yang pendek terus sama kaos doang. Terus pakai jas hujan gitu doang pokoknya. Yang penting safety lah dia dulu lah gitu. Soalnya dia apalagi baru wanita lah gitu, apalagi wanita. Kalau saya sih istilahnya udah bisa inilah gitulah, bisa jagalah safety sendiri gitu kan. Sampai akhirnya saya briefing sebelum berangkat, ini gimana nih posisi kayak gini, pokoknya harus bener-bener hati-hati di jalan, ingat ke Allah pokoknya, eling lah gitu kan. Teman saya masrahin ke saya, lu duluan aja lah pokoknya gitu kan. Ya udah saya duluan, tapi tolong kalau misalkan ada sesuatu komunikasi cepet-cepet gitu kan lewat HT, kalau enggak di belakang sweeper suruh ke depan lah gitu. Habis itu briefing, tiap titik tertentu itu ada pos-pos tertentu yang benar-benar mistis gitu kan. Namanya Batu Kukus 1 sampai Batu Kukus 2. Nah saya di situ wanti-wanti sama anak-anak. Posisi pas turun dari Kanang Badak. Posisi kan malam juga itu kan, udah mulai agak malam. Pokoknya hati-hati. Bahaya lah. Malam kan, apalagi malam tuh banyak yang keluarnya kan hewan-hewan nokturnal gitu kan. Pokoknya hati-hati di pos itu, jangan ada yang berhenti lah. Nanti ikutin aba-aba saya gitu sama teman-teman supaya lebih safety gitu. Karena yang lain kan nggak tahu gitu kan daerah mana aja yang angker gitu kan. Nggak kejadian lagi. Alhamdulillahnya itu yang apa? Yang sakit itu yang kesurupan udah mulai agak bisa jalan, bisa bawa diri gitu kan. Walaupun sebelumnya kita gantian gendong kita gantian sama teman-teman gantian. Yang satu bawa tas, yang satu bawa dia gitu gendong. Sampai teman saya ada yang terkilir gitu kan kakinya gara-gara digendong gitu kan. Ya sebisa mungkin lah kita gotong royong lah gitu. Karena kita bawa nyawa. Nah, itu dia posisi malam gitu kan. Akhirnya bisa dievakuasi ke bawah, pos bawah. Di tengah perjalanan kita udah callingan sama anak-anak yang di pos buat rescue gitu kan. Tolong dong, kita udah kehabisan makanan, soalnya kan di jalan emang tersendat agak lama karena kejadian itu gitu kan. Waktu kita terbuang, otomatis harus makan di situ kan. Yang tadinya perkiraan estimasi waktu sekian jam akhirnya molor gitu kan. Karena kejadian tersebut gitu kan. Otomatis kan kita di jalan otomatis lapar gitu kan. Apalagi posisi hujan. Nah, gitu kan. Basah kuyup, kejadian kesurupan gitu kan. Di Batu, di Panjangcangan. Teman-teman rescue dari pos udah standby bawa makanan, alhamdulillah deh gitu kan. Untungnya ada yang rescue, kebantu juga sama teman-teman yang di bawah. Nah yang itu udah mulai sehat lagi tuh. Ya udah kita beres-beres habis makan apa gitu kan, nyemil, energi kita udah keisi lagi, kita jalan. Nah ternyata kejadian lagi tuh di jalan. Bukan orang itu, yang satu lagi. Beda orang lagi. Dia kakinya udah mulai nggak bisa jalan gitu, udah lecet. Otomatis kan makin malam makin berat juga. Posisi itu jam 2 malam. Iya. Jam 2 malam kita udah ada di bawah Panjangcangan, namanya rawa Denok. Rawa Gayonggong. Nah, di Rawa Gayonggong gitu. Kejadian kesurupan lagi enggak, dia mulai agak berat lah kakinya. Kita ngeliat jam ini waktunya mulai ekstrim juga gitu kan. Kalau normalnya mah harus sudah nyampe ya. Iyalah, dari jam itu kita 12 jam lebih turun. Aturan 6 jam juga nyampe lah gitu. Kalau naik bisa 8 jam. Iya. Nah, yang kedua itu dia mulai agak bengkak juga gitu kan kakinya. Mulai agak kepincangan lah gitu, pincang-pincang gitu. Akhirnya teman saya inisiatif nanyain, "Dre, bawa sarung nggak?" Ada sih, tapi kan di dalam gitu kan susah. Ya udah deh yang gampang aja. Saya ngeluarin sabuk gitu kan buat ngiket si cewek itu, buat digendong supaya diiket, gitu. Supaya nggak inilah gitu. Penting nyampe bawah gitu ya. Kan. Sampai bawah biar enak lah, cepet gitu kan.
Soalnya kan posisi emang jam 2 juga gitu kan. Terus udah sampai bawah, udah nggak ada kejadian lagi gitu kan. Alhamdulillah nyampe. Alhamdulillah tuh nyampe gitu kan. Wah tenang banget pokoknya. Plong ya. Plong, lega pokoknya. Ya. Akhirnya kita udah nyampe di bawah. Nggak taunya pas nyampe bawah, si cewek yang satu lagi yang kesurupan itu, dia malah pesen Grab mau pulang. Langsung pulang. Karena dia emang pasti depresi lah. Kan? Depresi, psikisnya Capek. keganggu juga, capek lah gitu. Mungkin pengen buru-buru juga gitu kan. Malah dia yang seger gitu kan. Kita yang gempor, dia malah yang seger gitu kan. Nah, emang dari atasnya udah drop duluan kan gitu. Dan akhirnya kan nyampe ya. Alhamdulillah selamat semuanya, walaupun ada tragedi-tragedi yang tidak diinginkan gitu kan. Nah itu dia. Nah, mudah-mudahan sih kedepannya nggak ada lagi hal yang seperti itu. Jadi pembelajaran ya untuk yang sering hiking atau naik gunung kan, persiapannya harus safety lebih lah, lebih safety, ekstra persiapan minimal untuk diri sendiri lah. Harus fit, utamanya fisiknya utama badan juga. kita fit gitu kan. Nah itu sepenggal cerita dari Kang Andre yang sering ngedaki gunung. Iya. Nah ini posisinya Gunung Gede ya, yang ada di Cianjur, di Cipanas gitu kan. Nah nanti ada cerita-cerita horor dan ada komedi punya kan ya? Ya ada cerita lah. gagik lah. Nah itu cerita horornya Kang Andre. Nanti ada teman-temannya dari Grab juga yang banyak cerita. Iya. Mudah-mudahan bisa diterima untuk teman-teman cerita kita malam ini. Jadi hiburan ya. Jadi hiburan lah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.